Future value ini adalah metode dalam menghitung nilai intrinsik yang biasanya dipakai oleh Warren Buffett dan nanti ada banyak turunannya ya. Nah, kenapa saya harus jelaskan metode future value ini supaya kita nanti dapat gambaran ya, karena saya sendiri tidak memakai metode ini ya, cuman saya adopsi ya, cara saya menghitung valuasi harga wajar saham itu saya adopsi dari metode future value ini ya, cuman sedikit saya modifikasi nanti ya, kita akan bahas nanti ya. Nah, kita bahas dulu mengenai metode future value ya. Jadi Warren Buffett selalu menggunakan metode ini ya, metode nilai intrinsik yang digunakan oleh Warren Buffett ya, yaitu metode future value yang dimana menambahkan caranya adalah ya, metode ini caranya adalah menambahkan laba yang ditahan di masa datang ke dalam ekuitas dan akan dihasilkan PBV 1 kali di masa datang. Ya, nah contohnya seperti ini ya, biar tidak bingung kita masuk ke dalam ilustrasi. Ilustrasinya ya, ilustrasi. Misalkan saya membeli sebuah perusahaan warung bakso ya. Jadi misalkan Bapak Ibu punya warung bakso, yang dimana warung bakso ini secara akuntansi ya memiliki equity sekitar 500 juta rupiah ya. Kemudian warung bakso punya Bapak Ibu ini ya, warung bakso yang Bapak Ibu tawarkan ini memiliki omset 100 juta rupiah per tahun. Jadi misalkan nih, Bapak punya warung bakso dengan pencatatan equity sebesar 500 juta rupiah dan menghasilkan laba bersih 100 juta rupiah per tahun. Ya, kemudian karena Bapak misalkan Bapak ini sudah bosan dengan jualan bakso ya, sudah bosan dengan bisnis bakso, ditawarlah ke saya gitu ya, mau dijual ke saya. Mas Eros gitu kan, saya punya warung bakso nih, warung bakso saya equity-nya 500 juta, menghasilkan laba bersih kurang lebih 100 juta per tahun. Kira-kira lo mau nggak gitu kan? Mas Eros mau nggak ini? Sudah ada sistemnya ya, sudah punya pelanggan, tinggal jalan, tinggal Mas Eros duduk santai dapat tuh 100 juta per tahun ya dengan equity 500 juta. Wah, saya tertarik nih. Oke Pak, saya tertarik nih, saya setuju. Kira-kira Bapak mau jual berapa? Nah, secara logika kalau kita mengacu kepada equity warung bakso ini, maka seharusnya angka PBV 1 kali kan 500 juta rupiah berarti ya. Nah, tapi saya yakin tidak mungkin Bapak akan menjual ke saya di harga 500 juta. Kenapa? Karena kalau Bapak jual di harga 500 juta, Bapak akan kehilangan potensi 100 juta per tahun. Ya, maka dari itu ya, biasanya ya ketika suatu perusahaan ini sehat, bagus, dan sudah jalan stabil, harganya biasanya pasti di atas 1 kali PBV atau di atas 500 juta. Maka Bapak menawarkan saya misalkan 1 miliar, tapi saya nggak mau. Akhirnya kita terjadi tawar-menawar, terjadilah angka deal ya, atau angka kesepakatan 750 juta rupiah. Ya, jadi saya setuju untuk membeli warung bakso milik Bapak di harga 750 juta rupiah ya. Jadi bukan 500 juta tapi 750 juta rupiah. Maka ya kita lanjutkan, warung bakso ini saya sulap menjadi bakso di investor ya. Jadi saya ganti namanya dari bakso Bapak menjadi bakso di investor. Di tahun pertama ya saya akan mencatatkan seperti ini. Uang yang saya keluarkan untuk membeli keseluruhan aset dari bakso di investor ini adalah 750 juta rupiah ya. Kemudian saya dapatkan aset-aset itu senilai 500 juta. Jadi anggap saja warung bakso ini tidak punya hutang ya, alias aset sama dengan ekuitas ya. Jadi saya dapatkan barang senilai 500 juta. Jadi saya keluar uang 750 juta rupiah, tapi saya dapat aset atau saya dapat equity sebesar 500 juta rupiah ya. Jadi saya dapat barang senilai 500 juta rupiah. Laba di tahun pertama 100 juta rupiah dan akhirnya tembus ya. Maka di sini dalam artian saya membeli 750 juta, saya membeli warung bakso tersebut di harga atau di PBV 1,5 kalinya. Ya, dengan ROE 20% ya. Jadi ROE-nya adalah laba dibagi dengan ekuitas ya. Laba 100 juta dibagi dengan ekuitas 500 juta atau aset real perusahaan 500 juta ya. ROE 20%, PBV 1,5 kalinya. Ini tahun pertama. Kemudian tahun kedua, saya tidak akan
mengambil 100 juta rupiah ini untuk saya tarik sebagai dividen, tidak dulu ya. Jadi 100 juta laba yang dihasilkan perusahaan ini saya kembalikan lagi ke bakso ya, ke warung bakso untuk buka cabang yang kedua ya. Jadi untuk ekspansi. Ya, maka di sini ya kita ngelihat bahwa perusahaan itu tidak membagi dividen, itu menurut saya tidak masalah selama laba tersebut digunakan untuk hal yang produktif ya. Contohnya misalkan ekspansi. Nah contohnya bakso The Investor ini 100 juta ini nggak saya ambil sebagai dividen, tapi saya masukkan ke warung bakso ini untuk menambah cabang ya, atau buka cabang yang kedua. Maka 100 juta ini akan dibuka ke dalam equity, dan equity-nya akan naik dari 500 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah, jadi laba tadi menjadi saldo laba, maka ekuitasnya menjadi 600 juta rupiah di tahun kedua. Dan ternyata cabang kedua berhasil mencetak laba. Sehingga labanya menjadi 120 juta total cabang satu dan kedua, labanya secara di total menjadi 120 juta ya. Jadi cabang kedua menghasilkan laba 20 juta per tahun ya. Maka di sini dengan laba 120 juta dan equity-nya 600 juta, ROE-nya sama, tetap 20%. Ya, kemudian kita masuk ke tahun ketiga. Nah, tahun ketiga saya juga masih belum mengambil laba tadi menjadi dividen, alias laba yang dihasilkan di tahun kedua sebesar 120 juta tadi saya pakai untuk membangun cabang yang ketiga, yang dimana berarti penulisan atau pencatatan akuntansinya adalah 120 juta tadi akan masuk ke dalam ekuitas sebagai saldo laba, maka ekuitasnya menjadi 720 juta rupiah. Dan ternyata juga berhasil nih, cabang ketiga juga menghasilkan laba. Dan setelah kita total di tahun ketiga antara cabang 1, 2, dan 3 menghasilkan total laba 144 juta rupiah. Dengan laba 144 juta rupiah dan equity 720 juta rupiah, maka ROE-nya tetap sama ya, 20%. Nah, sekarang kita masuk bulan keempat. Dan sama, di bulan keempat pun laba 144 juta tadi, saya tidak ambil dulu nih. Saya belum mengambil laba tersebut menjadi dividen, alias saya gunakan untuk membuka cabang yang keempat. Maka perhitungan atau pencatatan dalam akuntansinya untuk posisi ekuitasnya naik nih, 144 juta laba tadi akan menjadi saldo laba di dalam pos ekuitas, dan total ekuitasnya naik menjadi 844 juta ya, yaitu 720 juta ditambah 144 juta. Maka ketemu total ekuitas 844 juta. Dan kebetulan cabang keempat ini juga menghasilkan laba dan sudah berhasil langsung menghasilkan laba. Total labanya 168 juta. Total laba dari cabang yang pertama sampai cabang yang keempat secara konsolidasi menghasilkan laba 168 juta rupiah. Dan di sini ROE-nya, kalau hitungan ROE-nya berarti masih sama ya, laba 168 juta dibagi dengan ekuitas 844 juta rupiah. ROE 20%. Ya. Nah, maka di tahun keempat tersebut ya, bisa dikatakan saya sudah untung ya, saya sudah BEP untung sedikit. Jadi perhitungannya seperti ini. Walaupun di tahun pertama saya beli perusahaan Bapak di PBV 1,5 kali alias di harga 750 juta rupiah ya, dan hanya mendapatkan aset 500 juta rupiah, itu kan menandakan PBV 1,5 kali ya. Tetapi di tahun keempat ekuitasnya naik menjadi 844 juta rupiah, alias sudah lebih tinggi dibandingkan harga beli saya yang sebesar 750 juta. Ya, alias di tahun keempat PBV-nya sudah di bawah 1 kalinya. Nah, itulah metode future value yang selalu digunakan Warren Buffett untuk menghitung nilai intrinsik suatu perusahaan ya. Jadi Warren Buffett selalu melakukan fast forward atau melakukan proyeksi di masa depan nanti. Apakah dengan potensi kenaikan laba yang terus konsisten di masa depan, walaupun saat ini saya beli di PBV lebih dari 1 kali, maka di masa depan PBV-nya akan kembali ke 1 kalinya.
Ya, itulah metode future value. Dan turunan dari future value ini banyak. Ada yang namanya discounted cash flow statement, yaitu memproyeksi cash flow di masa depan. Kalau ini tadi kan memproyeksi ekuitas di masa depan kan ya, dengan kenaikan laba bersih yang secara konsisten, maka turunnya ada DCF atau discounted cash flow. Ya, kemudian ada equity bond. Ya, equity bond membandingkan antara laba dengan earning per share, tapi dibalik ya, ketemulah earning yield. Ya, earning yield di mana jika laba bersih setiap tahun selalu naik, maka EPS-nya selalu naik, maka earning yield-nya pun itu sangat bagus ya, sangat bagus di masa depan. Nah, metode future value yang dipakai Warren Buffett ini sangat cocok digunakan untuk memvaluasi saham dengan time horizon ya, time horizon selamanya ya. Warren Buffett sendiri selalu mengatakan, kalau Anda ingin membeli saham, analisa seluruhnya, beli dan simpan selama 20 tahun. Kan begitu ya kata Warren Buffett ya. Nah, itulah kalau kita menggunakan metode future value, maka time horizon kita harus sangat panjang ya, paling tidak 10 tahun ke depan, kira-kira seperti itu. Dan kita harus benar-benar analisa, kita harus benar-benar memproyeksikan bahwa di 10 tahun ke depan laba bersihnya ini selalu naik atau selalu konsisten naik sesuai dengan hitungan-hitungan kita. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika time horizon kita itu lebih pendek? Saya sendiri selama ini saya memiliki time horizon ya, itu relatif lebih pendek, yaitu antara 1 sampai 3 tahun saja ya. Jadi time horizon saya tidak terlalu panjang, tidak sampai 10 tahun, tapi hanyalah 1 sampai 3 tahun saja. Lalu bagaimana metodenya? Apakah menggunakan future value? Tentu saja tidak ya, karena future value harus benar-benar jangka sangat panjang. Maka saya modifikasi konsep future value ini ke dalam metode history valuasi ya.